PNS berakhlak. Berorientasi pelayanan. Contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan, petugas farmasi segera memproses resep masuk untuk mengurangi waktu tunggu pasien rawat inap dan rawat jalan. Berikutnya, contoh pelanggaran pada nilai berorientasi pelayanan. Petugas farmasi tidak segera merespon telepon dari ruangan terkait obat pasien yang belum terlayani. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut yaitu memastikan telepon ruangan berfungsi secara baik, yang kedua membuat grup WA ruangan, yang ketiga melakukan pengecekan secara berkala log panggilan tak terjawab oleh petugas farmasi. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel yang dimaksudkan di sini merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan, keputusan penggunaan wewenang, serta hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum. Salah satu pelanggaran sikap dan perilaku akuntabel yaitu petugas farmasi yang sengaja memperlambat layanan resep kepada pasien dengan meminta imbalan agar dapat diprioritaskan. Cara mengatasi hal tersebut, petugas farmasi segera memproses resep setelah diterima untuk mengurangi waktu tunggu pasien rawat inap atau rawat jalan tanpa membeda-bedakan pasien. Kompeten artinya terus belajar, meningkatkan kapasitas, dan memberikan kinerja terbaik. Penerapan sikap dan perilaku dari kompeten yaitu seorang bidan yang mengikuti seminar dan juga pelatihan terupdate tentang pemeriksaan KMJ. Pelanggaran sikap yang dilakukan yaitu seorang bidan yang tidak mau mengikuti seminar atau pelatihan dengan alasan bermalas-malasan. Upaya yang dapat kita lakukan adalah memberitahu bahwa malas update dapat membahayakan pasien, yaitu ibu dan juga bayinya. Ilmu kebidanan selalu berubah-ubah, maka perlu menanamkan dalam diri untuk terus belajar. Kita boleh capek, tapi kita tidak boleh bodoh, karena yang kita pegang adalah dua nyawa sekaligus. Harmonis artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Contoh penerapan sikap dan perilaku harmonis yaitu staf puskesmas yang beragama Kristen dan juga Islam saling membantu untuk bergantian shift pada perayaan Natal dan juga Idul Fitri, di mana saat perayaan Natal teman-teman yang beragama Muslim bergantian beribadah, dan saat perayaan Idul Fitri teman-teman yang beragama Kristen membantu untuk beribadah. Pelanggaran sikap dan perilaku harmonis yaitu staf puskesmas yang saling membeda-bedakan antara yang beragama Kristen dan juga yang beragama Islam. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu sebagai ASN berakhlak, kita berkomitmen untuk menjaga persatuan, membantu teman yang berbeda-beda agama, karena sadar perpecahan di tempat kerja sama dengan pelayanan ke masyarakat. Saya mengamati, sering saya temui ada sekelompok ASN di OPD saya yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi, serta tidak menghormati pimpinan. Contohnya yang pertama, di saat jam kantor, ada ASN yang lebih memilih pulang rumah dibandingkan menyelesaikan pekerjaan di kantor. Yang kedua, di saat rapat, pimpinan sedang berbicara, ada ASN yang asik bercerita dibandingkan mendengar. Sikap ini tidak mencerminkan kita sebagai ASN yang berakhlak.
Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu menjaga loyalitas tanggung jawab kita sebagai ASN yang profesional dan berakhlak. 6. Adaptif. Contoh penerapan nilai adaptif, instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Hedet Yohanes Kupang melakukan inovasi loker, pelayanan antar obat ke rumah untuk mengurangi antrian panjang dan waktu tunggu pasien. Berikutnya, contoh pelanggaran pada nilai adaptif, petugas farmasi masih menggunakan sistem panggilan secara manual, sedangkan rumah sakit telah menyediakan sistem secara digital. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut, mengubah pola pikir petugas bahwa menggunakan antrian digital untuk mengurangi beban kerja. Yang kedua, memastikan sistem antrian digital itu tidak error dan mudah digunakan. Kolaboratif. Kolaboratif adalah ASN yang mampu bekerja sama dan berkolaborasi untuk melayani masyarakat. Contohnya yaitu seorang bidan yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien. Kegagalan yang sering terjadi yaitu bidan dan farmasi yang kurang koordinasi sehingga stok obat di ruangan dan di apotik sering kosong. Upaya yang bisa dilakukan adalah lebih ditingkatkannya kolaborasi dan koordinasi sehingga obat yang dibutuhkan tidak terjadi kekosongan.